Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pernah dengar kalimat tasawuf atau tazkiyatun nafs? Apa sih arti dari tazkiyatun nafs itu? Tazkiyatun nafs itu proses seseorang menyucikan jiwanya, membersihkan dirinya dari hal-hal yang bisa dikatakan perangai buruk atau akhlak yang buruk atau dampak dari dosa dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas satu potongan ayat dalam surat Fatir ayat 18. Allah berfirman, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Barang siapa yang bersih-bersih, tazkiyah, mentazkiyah dirinya, karena tazakka itu artinya bisa artikan tathhir, bersih-bersih. Fa innama yatazakka li nafsihi. Yang bersih-bersih untuk dirinya, ya kembali untuk dirinya sendiri. Fa innama yatazakka li nafsihi. Sebagian kita mungkin ya kebingungan bagaimana cara saya menyucikan diri saya sendiri. Padahal dalam Al-Quran jiwa kita itu yang paling harus sering dibersihkan, hati kita gitu. Dalam surat Asy-Syams contohnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian merugilah orang yang mengotorinya. Nah, artinya kebutuhan kita tentang tazkiyatun nafs ini sangat dibutuhkan. Karena kita sebagai seorang makhluk Allah yang sudah divonis, bisa dikatakan sudah divonis berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam, itu kita perlu mentazkiyah diri kita, bersih-bersih diri kita. Nah, dengan apa bersih-bersih itu? Nah, di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kita beberapa hal untuk kita mentazkiyah diri kita. Di antaranya, ya teman-teman, dengan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Karena kalau kita tidak mengesahkan Allah, artinya di dalam jiwa kita atau di dalam hati kita atau dalam diri kita ini ada sesuatu yang salah. Kalau tidak mentauhidkan Allah berarti kan ada yang lain. Kalau tidak mentauhidkan Allah artinya tidak menyatakan atau meyakini bahwa Allah hanya Allah yang maha memberikan manfaat dan mudarat. Nah, kalau tidak ada tauhid itu, kalau tidak ada keyakinan itu, artinya kita dikotori, diri kita akan dikotori oleh kesyirikan. Ya percaya sama dukun, paranormal, ramalan bintang dan lain sebagainya. Seakan ini hari baik, ini hari buruk, padahal yang maha memberikan kebaikan dan keburukan itu hanya Allah. Kemudian yang juga bisa kita jadikan sebagai sarana kita mentazkiyah diri kita adalah dengan sering membaca Al-Quran. Sekalipun susah, sekalipun belum tahu artinya, tidak apa-apa, terus baca Al-Quran. Nah, Ramadan merupakan salah satu momen pentingnya kita berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan Al-Quran. Ya mau baca, ya mau murajaah, mau menghafal, mau tadabbur, intinya bersama Al-Quran. Disinilah yang kita harapkan dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu membantu jiwa kita untuk bersih-bersih gitu ya. Kemudian juga memperbanyak zikir, misalkan banyak zikir secara umum lah, zikir setelah sholat, atau zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir umum, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Misalkan
subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah, dan lain sebagainya. Artinya zikir itu, dengan kita memperbanyak dan mendawamkan zikir itu, harapannya kita mentazkiyah diri kita, bersih-bersih, mensucikan diri kita. Juga yang bisa dikerjakan dalam hal ini adalah menjaga sholat. Bagaimana kepedulian kita dengan sholat itu sendiri, sholat 5 waktu khususnya ya. Bagaimana kepedulian kita tentang sholat, dan bagaimana upaya kita menjaga sholat di awal waktu. Juga diantaranya hadir majelis ilmu. Ini juga penting nih, hadir majelis ilmu teman-teman, itu juga bisa mentazkiyah diri kita. Karena di dalam majelis ilmu kita kan dapat nasihat ya. Nasihat, dapat ujangan dari para ahli ilmu, dari para guru. Juga yang bisa dikatakan salah satu sarana untuk kita mentazkiyah diri kita, diantaranya dengan menziarahi kubur. Ya, ziarah kubur kita lihat, karena di kubur itu adalah orang-orang yang dulu hidup bersama kita. Karena kata Nabi, ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian, yang itu artinya bisa menyucikan diri kita. Artinya di ayat yang tadi kita bahas, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih, kalau barang siapa yang menyucikan dirinya, maka sejatinya dia sedang berusaha mensucikan dirinya. Itu artinya dari kita untuk kita, dari kita bukan untuk orang lain. Mungkin orang lain akan merasakan dampaknya dari kesucian diri kita, tapi paling tidak yang bersih-bersih dirinya kembali ke dirinya sendiri sebelum orang lain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.